benar sudah terjadi uzur itu. Tahqiq benar-benar sudah terjadi uzur itu. Pasti, pasti terjadinya uzur itu. Memang sudah. Dengan sebab safar atau sakit. Sebab safar ini maksudnya ketika memang ketiadaan air. Adatnya orang dulu itu air nggak ada di jalan. Zuhur. Nah insya Allah kalau ini kan kita tahu. Jadi kalau misalnya masih belum terbit lagi matahari pun, baru mau akan terbit, kita bilanglah jam-jam 6
atau jam 5:30 lewat dikit, masih remang-remang lagi, belum lagi nampak cahaya matahari itu membias, lantas berwudu, tayamum. Tuh apa Pak tayamum? Nanti waktu duha datang, nanti nggak payah-payah lagi tayamum sekarang. Belum bisa, karena tuntutan waktu duha, tuntutan sholat duha belum berlaku. Maka kalau dia ketika itu bertayamum, berarti tayamum sebelum masuk waktu duha. Kalau ini maksudnya untuk sholat duha. Tapi kalau kenapa Pak tayamum? Ya habis air tak ada. Iya betul, air nggak ada. Tapi tayamum tuh ngapain? Mau baca Quran aku. Ya, kalau baca Quran kapan aja waktunya bisa kan? Maka kapan aja tayamum kalau untuk baca Quran sah-sah saja, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau untuk sholat, kita lihat sholat itu berwaktu apa enggak? Ada sholat fardu 5 waktu ada waktunya, sholat duha ada waktunya, sholat witir ada waktunya. Nah, misalnya seperti itu. Nah tentu setelah masuk waktu itu. Jadi kalau misalnya habis sholat subuh lantas dia tayamum untuk sholat duha nanti setelah masuk waktu duha, ini kan belum waktunya. Nah, jadi daruratnya itu belum berlaku keadaannya. Darurat untuk harus dia tayamum, mengingat karena syarat sah sholat itu harus toharoh. Nah, sementara pakai air dia nggak bisa, pakai wudhunya bisa, pakai debu tayamum yang bisa, ya udah. Tapi syaratnya masuk waktu. Asalkan dia tayamumnya setelah masuk subuh boleh. Iya, boleh. Jadi tak perlu 2 kali dia tayamum. 1 tayamum ganti dari mandi wajib, 1 tayamum ganti dari wudhu yang wajib. Nggak perlu. Cukup sekali, karena fungsi tayamum ini apa? Bukan mengangkatkan hadas. Kalau fungsi tayamum mengangkatkan hadas, ya walaupun ada yang mengatakan indiroj kan, hadas besar masuk kecil masuk ke yang besar, terangkat yang besar otomatis terangkat yang kecil. Nah, oke lah kita bilang kita nggak ikut pendapat itu, kita bilang masing-masing. Yang besar diangkatkan mandi wajib, yang hadas kecil diangkatkan dengan berwudu. Oke. Nah, apakah tayamum ini posisinya untuk pengganti mengangkatkan hadas besar? Bukan. Menggantikan mandi wajib dari sisi untuk boleh sholat, menggantikan wudhu di posisi untuk boleh sholat, karena tanpa wudhu kita sholat kan haram, di samping nggak sah. Tanpa mandi wajib kita sholat kan nggak sah, di samping haram. Jadi supaya sah macam mana? Ya mandi wajib lah buat terangkat. Itulah masalahnya, air tak ada. Kalau nggak ada air ya ganti dengan tayamum. Maka tayamum itu menggantikan posisi mandi wajib atau wudhu yang wajib dari sisi mananya? Bukan pengganti dari sisi mengangkatkan hadas. Kalau hadas tak akan terangkat dengan tayamum. Lalu menggantikan posisi mandi wajib atau wudhu wajib dari sisi mana? Boleh sholatnya setelah tayamum. Seperti setelah wudhu kita boleh sholat, setelah mandi wajib bagi yang berhadas besar boleh sholat, maka setelah bertayamum pun boleh sholat. Nah, dari sisi ini aja dia membolehkan. Makanya niatnya pun bukan sengaja aku bertayamum untuk mengangkatkan hadas besar, atau sengaja aku bertayamum mengangkatkan hadas kecil. Bukan. Kalau begitu niatnya malah nggak sah. Karena tayamum tidak mengangkatkan hadas. Contoh, misalnya pagi itu junub mau sholat subuh, air tak ada. Ya Allah, kacau kali air tak ada, mana mandi wajib. Kayak mana ini? Udahlah, memang gak ada air, ya tayamum. Niatnya apa? Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sholat fardu. Bukan sengaja aku bertayamum untuk mengangkatkan hadas besar. Bukan. Kalau diniatkan begitu gak sah. Jadi bukan posisinya mengangkatkan hadas, tapi membolehkan sholat. Karena sholat aja tanpa wudhu haram, sholat aja tanpa mandi wajib haram. Begitu juga lah sholat tanpa tayamum haram. Supaya jangan haram ketika gak ada air, ya tayamum.
Maka posisi tayamum untuk apa? Membolehkan sholat. Hadas tak terangkat. Buktinya seandainya siang nanti datang air satu tangki besar tuh, mobil bawa air, awak pun sanggup beli. Lagi harga pun tetap stabil, tidak pula dinaik-naikkan orang tuh macam mana biasa begitulah. Ya udah sanggup beli. Wajib mandi gak ini untuk sholat zuhur misalnya? Wajib. Tapi udah tayamum, tayamum bukan ngangkatkan hadas, membolehkan umpama sholat. Nah. Sholat sunat tidak dibatasi. Nak 1000 rakaat pun misalnya. Tapi siapa yang kuat? Ini umpama. Menunjukkan yang paling patennya lah gitu. Walaupun tak sanggup bikin ya kan. Andai 1000 rakaat pun boleh. Asal jangan batal tayamumnya ya. Nah, tapi kalau sholat fardu hanya kekuatan membolehkannya itu satu. Makanya kalau kebiasaan dia asal setiap waktu sholat mengqadha 5. Adaannya 1, qadhaannya 5. Adaan 1, qadhaan 5. Iya rajin kali. Iya, berpacu dengan sisa waktu. Cuman lah umur awak udah 60 tahun. Leha-leha awak, ini lagi udah 1, berkurang 1 tahun jatah umurku. Orang bunyikan mercon, selamat tahun baru. Dia netes air matanya. Berkurang 1 tahun umurku. Ya Allah. Seandainya umurku sampai di bulan Januari 2001 tanggal 15 hari lagi lah. Nangis dia. Kurang jatah umurku. Orang gembira bunyikan mercon, dia netes air matanya. Bu, malam tahun baru netes apa gembira, Bu? Tak tahu Ustaz, dah bobo aku Ustaz. Iya. Nah, begitulah. Nah, jadi berpacu dengan sisa waktu, asalkan waktu sholat 5, ya udah 5 kali lah dia tayamum. Cuman kalau tayamumnya ini di tempat biasa ada air, percuma diqadha di situ sembahyang. Karena sembahyang yang wajib pun wajib diulang. Sembahyang yang wajib adaan hari itu pun wajib diulang kalau nanti jumpa air. Kenapa? Karena dia tayamum di tempat memang yang biasa ada air. Saat itu naas tak ada air, ya udahlah tayamum apa boleh buat. Ini sembahyangnya ini sekedar menghormati waktu ini. Nanti kalau ada air seperti biasanya wajib diulang. Makanya kalau ada kemungkinan air datang walaupun di penghujung-hujung waktu, tunggu supaya jangan ngulang-ulang repot lagi sembahyangnya. Jam berapa katanya datang air? Ini biasanya udah datang. Iya, biasa datang ini, nggak ada masalah. Kami air walaupun beli nggak ada masalah. Yang jadi masalah ada nggak duitnya, itu ajanya. Kalau airnya ada aja jatah. Sekali entah kenapa kok macet nih, di mana ini macetnya nih? Telepon nggak diangkat-angkat tukang biasa bawa air. Allah, kayak mana ini? Jam berapa ini? Udah jam 2. Prediksi kira-kira jam 3 ada nggak? Kayaknya biasanya nggak sampainya itu jam 1 dah. Ini entah kenapa, di mana apa masalah ini. Tapi kita tunggu aja lah sampai jam 3. Kalau nggak juga ya apa boleh buat tayamum kita sembahyang. Tunggu. Makanya sembahyang di awal waktu dengan tayamum yang wajib ngulang dibandingkan sembahyang di akhir waktu tapi dengan wudhu nggak wajib ulang, mana afdol? Awal waktu apa akhir waktu? Sembahyang di awal waktu air tak ada, bolehlah tayamum, boleh, tapi nanti kalau datang air wajib diulang. Atau diprediksi atau bahkan zon nanti air itu bakal datang jam-jam 3. Waktu asar jam berapa? Jam 4 misalnya. Oh, ada break waktu 1 jam. Apa-apalah. Tunggu aja lah nanti air itu. Tapi sembahyangnya kan di ujung, udah tinggal 1 jam lagi masuk asar. Sementara ini sembahyang awal waktu. Sholat sama waktu kan besar pahalanya. Tapi ini sholatnya wajib diulang karena tempat itu biasanya sebetulnya nggak masalahnya air itu. Sekali ini aja naas. Nah, pas awak datang ke situ pula katanya pas nggak ada air. Ya lagi
lagi naas awaknya. Pas datang awak tak ada air. Jadi cuma ini tayamum boleh sholat di awal waktu. Tapi nanti kalau datang air wajib ulang. Andai datangnya dalam waktu, ya ulang di dalam waktu. Tapi kalau datangnya setelah lewat waktu, ya diqodho. Tapi tetap wajib dikerjakan semua ini. Nah. Jadi kasus yang tadi itu menunggu waktu, terus sampai di akhir waktu juga belum dapat air. Sementara waktu sholat berikutnya sudah hampir masuk. Nah berarti kan kita tetap tayamum kan gitu kan? Iya. Terus ketika sudah masuk waktu yang berikutnya, apakah kewajiban tayamum tadi, sholat yang menggunakan tayamum tadi, ketika masuk sholat waktu berikutnya dan ada air, kita wajib lagi mengganti yang Betul. Yang pertama tadi? Betul. Wajib diqodho kan udah lewat waktu. Iya. Wajib diulang kalau masih dalam waktu. Misalnya sholatlah dia jam 12:30 zuhur dengan tayamum. Tiba-tiba jam 3 datang air. Nah itu tidak diqodho namanya, karena masih ada waktu, ya ulang. Nah sholatnya diulang. Di dalam waktu itu juga, ya iyalah dalam waktu itu juga diulang. Loh, tapi sudah disolatkan, kenapa ulang-ulang? Sholatnya dengan tayamum di tempat yang biasa ada air. Sholat dengan tayamum di tempat yang biasa ada air, sementara dia sholatnya dengan tayamum di, dan wajib diqodho kalau datang air itu setelah masuk sholat waktu berikutnya. Ya, iyalah. Kalau di pesawat malah tak ada tayamum, tak ada wudhu, tak ada tayamum. Ada juga orang yang tayamum. Ya kita pun tanya juga, kenapa tayamum Pak? Ya tapi kan nggak ada air. Emang ada debu Pak? Nggak ada juga sih. Tapi ya udahlah, anggap aja lah ada debu. Jadi cuma lagi katanya. Oh jadi sebetulnya debu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Orang ruangan AC pula pesawat, mana pula ada debu. Tapi udahlah, anggap aja lah ada debu, ecek-eceknya ada. Oh aci ecek-ecek ya Pak ya. Kalau aci lah ecek-ecek ada debu, yang paling pas sebetulnya aci, ecek-ecek ada air. Karena mana duluan air? Pakai air apa pakai debu? Pakai air, kan duluan wudhu baru tayamum. Jadi kalau tayamum itu pakai debu, kalau wudhu pakai air. Nggak ada air, berpindah ke tayamum kalau ada debu. Kalau nggak ada debu juga, ya sama kayak seperti kalau nggak ada air. Jadi macam mana? Ya udahlah macam gitulah. Tak usah wudhu karena air nggak ada. Nggak usah tayamum karena debu nggak ada. Nah, tapi kan orang tuh bikin ditayamumkan juga walaupun debunya nggak ada. Lalu kita bilang, kenapa Bapak tayamum juga? Sementara wudhu itu kita nggak sah kalau nggak pakai air. Kalau air nggak ada ya udah, makanya pindah ke tayamum. Jadi kalau alat tayamumnya itu debu nggak ada, kan sama kayak alat wudhu air nggak ada. Makanya kita pindah. Jadi kalau ini kan setelah tayamum nggak ada debu, nggak ada tempat pindah. Kan pindah cuma satu aja. Wudhu kalau ada air, nggak ada tayamum kalau ada debu. Kalau nggak ada debu, pindah kemana? Ya nggak ada. Terakhir nggak usah wudhu, nggak usah tayamum. Dalam bahasa fikih itu namanya faqidut tahuraini, ketiadaan dua alat suci. Mana alat bersuci? Alat bersuci cuma dua, air, debu. Mana ada yang lain? Nah, ada yang lain? Nggak ada kan? Nah, kenapa Bapak tayamum? Air tak ada, makanya saya tayamum, tak bisa wudhu. Emang ada debu? Yang nggak ada juga sih, loh. Kalau nggak ada debu, sama kan posisinya kalau nggak ada air. Nggak ada air nggak usah wudhu, ya kalau nggak ada debu nggak usah tayamum. Anggap aja lah ada debu tuh, ecek-eceknya. Oh, kalau Bapak aci ecek-ecek ada debu, aku aci ecek-ecek ada air lah. Jadi kalau dia begini, ecek-ecek ada debu, kan gitu. Nah, buang, ecek-ecek dibuang, padahal nggak ada yang dibuang. Nah, wis. Kan kemarin cek ada debu, mana debunya pun tak nampak. Dah kita
di samping dia, ginilah. Bapak ngapain? Berwudu. Wudu kan pakai air. Iya. Mana airnya? Ece-ece ada air. Kok gitu Pak? Ya Bapak ece-ece ada debu boleh. Masa aku ece-ece ada air nggak boleh? Kalau cerita yang sebetulnya ece-ece ada air lebih utama daripada ece-ece ada debu. Karena wudu lebih utama dari tayamum. Kan duluan wudu dari tayamum. Nah. Tapi ya kita pun kan nggak bikin kayak gitu kan? Masa pula ibadah ece-ece? Mana pula ibadah ece? Ibadah betul-betul. Nah, jadi nggak usah kita wudu, nggak usah kita tayamum. Tapi di sebagian jamaah diajarkan tuh tayamum. Nah, ketika kita tanya kenapa? Adanya itu Ustaz debunya, cuma nggak nampak. Kalau pakai mikroskop itu ada debunya. Masalahnya Pak, bukan sekedar ada debu, bisa disapukan apa enggak debu itu? Kita nyata-nyata berdebu nih, bertabur ini debu ini. Kita gini kan, dah lengket kebanyakan kita gini kan. Habis debunya, sapukan. Ada nggak disapukan? Nggak ada, sah nggak? Nggak sah. Padahal yang debunya nggak ada, udah habis kita. Padahal debunya banyak nih lengket, cuma kita bersihkan gini. Nah, sapukan, amin disapukan. Jadi debu yang sudah ada dibuang, nggak bisa disapukan untuk ke anggota tayamum, itu pun nggak sah. Apalagi waktu diambil pun memang tak adanya debunya. Nah, jadi agama itu ya yang nyata-nyata. Pakai mikroskop itu nggak nyata. Kalau mau pakai kayak itu mendeteksi virus corona lah. Nah, kalau untuk ini nggak perlu pakai mikroskop. Yang nyata-nyata yang zohir-zohir aja. Nah, karena kalau mesti pakai alat itu kan menyulitkan agama ini. Belum tentu semua orang punya alat itu kan. Ya zohir aja. Ada debunya nggak? Nggak ada. Udah nggak usah. Pak Ustadz, kita kan udah tahu nih di atas pesawat tuh pastinya kan nggak ada debu. Air ada, tapi kan nggak boleh dipakai untuk wudhu karena stok terbatas. Iya. Jadi kalau bawa pakai plastik aja Ustadz debu, kira-kira macam mana Ustadz? Nabi Muhammad kalau mau musafir nggak repot-repot bawa. Tergantung kondisionalnya aja. Ada air, wudu. Nggak ada air, ada debu, tayamum. Nggak ada air, nggak ada debu, ya udah nggak usah wudu, nggak usah tayamum. Udah habis, simpel aja agamanya. Nggak repot-repot bawa lagi. Bawa stok, bawa bontot. Itu apa itu Pak di plastik? Bontot apa? Tayamum. Nggak usah, ngapain repot-repot bontot lagi. Ada yang bontot, oke bontot. Saya mulai bisa. Apa nanti nggak diulang sembahyangnya? Tetap wajib diulang. Tapi udah tayamum Ustaz. Nah, rata-rata adatnya di pesawat tak boleh pakai air. Nah, berarti kan udah boleh lah itu tayamum. Tayamumnya boleh. Tapi sembahyang tak wajib diqodho. Kenapa? Ya karena tidak mencukupi syarat-syarat yang lain. Misalnya ngadep kiblat. Apa di pesawat Bapak ngadep kiblat? Nggak tahu juga lah. Syarat sah sembahyang kan ngadep kiblat. Ini nggak ngadep kiblat. Ya berarti kan nggak sah sembahyangnya untuk menggugurkan kewajiban. Sah sekedar karena menghormati waktu. Sholatnya sah menghormati waktu, tapi wajib diqodho karena tidak sempurna. Ditambah rukuk sujudnya juga nggak sempurna. Nah, jadi banyak yang tak paham ini. Pulang haji nggak ada itu mengganti-ganti sembahyang. Jadi kalau tak sholat di situ nggak sholat di wajib. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada seseorang itu kecuali sebatas yang dia mampu. Pertanyaannya, dia sholat mampu nggak? Mampu. Yang nggak mampu dia apa? Wudu, ya udah kewajiban wudu gugur. Nah, kemudian kan harusnya diganti tayamum, ya. Cuman tayamumnya nggak ada debu, ya udah gugur. Jadi mana yang tak mampu gugur, tapi mana yang mampu wajib. Nah ini ada yang sholat di atas pesawat duduk dia. Sholat apa? Sunat apa wajib? Sholat wajib lah. Kalau sholat wajib berdiri rukun nggak tuh? Rukun.
Berarti mampu nggak berdiri? Berdiri mampu. Orang pesawatnya nggak gini-gini kok. Kalau saya gini-gini, muntah-muntah pun awak kan. Gimana Pak Haji? Berdiri bisa ya? Bisa, jalan-jalan pun bisa. Saya pegal tinggal 8 jam lah pegal. Pura-pura macam-macam nak koncing. Kalau tidak nak koncing, nak jalan-jalan, apa pegal sini? Jalan. Nah, hilang pegal baru duduk. Bisa. Nah, bisa jalan-jalan. Nah, karena di atas pun macam nengoklah kita di kaca tuh. Macam tak jalan pesawat tuh. Gimana Pak Haji? Nampak awan, macam tak jalan awak. Iya. Jalan tidaknya pesawat nih. Padahal kecepatan pesawat itu luar biasa kan. Macam tak jalan di atas itu. Nah, jadi tegak-tegak bisa. Jadi kalau masih bisa berdiri, wajib berdiri. Nah, rukuknya yang nggak bisa karena di depan kita ada bangku yang depan. Nah, kalau rukuk awak, jedutlah kepala ke situ. Nah, sujudnya nggak bisa ke bawah, mana mungkin? Wah, sempit gitu sujud ke bawah nyuruk. Nah, nggak mungkin. Ya udah, sebisanya lah. Nah, jadi macam mana caranya? Dirilah. Cuman kadang-kadang kita kan nggak pede. Nah, orang nggak ada yang berdiri, awak sendiri berdiri. Nah, berdiri. Allahu Akbar. Nah, rukuk. Ini kan depan kini udah bangku, udah belakang bangku depan itu. Ini kan Allahu Akbar subhanarabbil azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah, tegak. Sujudnya sambil duduk lah. Mana mungkin kita sujud lagi. Nah, ada kadang tempat meja makan tuh. Nah, situ kalau sekira-kira kuat, sujudkan situ. Duduk, Rabbi firli warhamni, sujud lagi. Habis itu berdiri. Bisa. Nah, tapi kalau di sampan lagi dibantai ombak, jangan tersungkur. Nah, kalau itu nggak usah lah, nggak bisa berdiri tuh, sholat tersungkur. Kok tahu Ustaz? Pernah saya ke situ. Nah, pernah sekali lah saya. Nah, kalau cuma naik bot keliling, itu paling 1 jam ya itu keliling. Bayar satu orang berapa Pak Haji? 30.000. Tapi ini nggak satu harian. Iya, ngapain Ustaz? Ya, ikut mertua, baru pengantin baru lagi, berapa belum sampai sebulan. Diajak silaturahim. Nah, rupanya silaturahim sambil mancing orang tuh. Awak menantu baru mana berani bantah. Nah, ayo ke Bedage yuk. Pak, silaturahim biar tahu saudara katanya. Tidak bilangnya mancing. Kalau bilang mancing, nggak ikut laku kalau mancing, nggak hobi. Silaturahim biar tahu saudara katanya. Ya iyalah. Silaturahim mancing. Dari mulai jam 2 malam, maghrib baru pulang. Allah, sembayangnya bingung saya kayak mana lah ya Allah. Kiblatnya memang saya puji kalau nelayan. Nggak ada nelayan itu kesasar pulang. Tak ada kompas. Nengok aja ke atas. Tahu dia jalankan pulang. Kalau kita misalnya sampai kalau ke tengah lautnya gampang. Asal ke tengah laut itu udah. Tapi baliknya coba. Nggak ada jalan. Kalau di darat kan ada gang ini, jalan ini, ada di sana. Di tengah laut tak ada pula di situ pelang jalan ini, jalan menuju Bedage gitu. Nggak ada tuh. Jalan ke Percut, jalan ke Belawan gitu, nggak ada. Nah, feeling orang tua aja lah. Hebat memang. Ilmu turun temurun itu. Nggak pakai kompas. Tahu aja orang tua. Nah, barulah di tengah laut tuh lah gini goyang aja. Allah ya Allah. Sembayangnya pun duduk. Nah, cuman kalau kiblat tahu. Nah, tanya aja sama nelayan tuh. Pakcik, mana kiblat? Oh sana Ustaz. Nah, udah sembayang situ. Udah. Yang mancing yang sembayang goyang. Sampai ke darat pun gini aja perasaan awak. 1 hari lah pula. Dari malam. Masya Allah. Cuman saya berpikir waktu itu taubatan nasuhal aku ya Allah. Enggak lagi lah. Enggak lah. Mau dibilang menantu kualat enggak apa-apa lah biarlah. Namun aku pergi kok lagi enggak lah. 1 hari tak bisa koncing awak. Gimana itu?
Macam mana mau kencingnya? Kalau orang tuh bisa balik-balik nyelam, katanya. Udah biasa orang tuh. Kalaupun terjatuh kan dia berenang, awak terjatuh jadi ikan asin. Ya, malunya lagi kan mana nggak bisa keluar pun kalau dijongkokkan di situ. Ditambah awak pun takut di pinggir-pinggir itu kena ombak itu kan. Adalah ya Allah sekali ini adalah ya Allah taubatan nasuha aku. Nah. Baik. Nah, jadi kalau jumpa air wajib kita berwudu lagi kemudian sholat. Mandi wajib begitu juga, jumpa air wajib mandi wajib. Kenapa? Karena tayamum ini tidak mengangkatkan hadas. Cuman kalau perkara wajib diulang sembahyang dengan tayamum, ini ada dua. Ada yang wajib diulang lagi, ada yang enggak. Ada yang enggak. Kalau biasa memang di tempat itu tak ada air, seperti biasanya memang air pun tak ada. Kalaupun ada stok sekedar untuk minum. Kalau untuk wudu, untuk mandi wajib, jangan harap. Memang begitu keadaan di situ. Susah air. Adatnya memang tak ada air untuk toharoh, nggak ada lah. Nah kita pas di situ seperti penduduk setempat ya kita pun tayamum lah, sembayanglah. Setelah itu hajat kita selesai di tempat itu kan kita pindah balik lagi ke wilayah yang air itu banyak. Nah pertanyaannya begitu jumpa air kita ulangi balik nggak sembayang di tempat yang biasa tak ada air itu? Enggak, karena memang tempat itu biasanya nggak ada air. Ya udah seperti biasanya tayamum ya kita pun sholat. Habis kalau penduduk setempat ya udah gitu-gitu aja loh orang tuh kan. Kalau kita kan enggak, pendatang. 3 hari awak selesai hajat di situ pulang. Wah, sampailah ke wilayah yang ada air. Pertanyaannya, wajib kita ulangkah yang selama 3 hari kita sembahyang dengan tayamum di tempat itu? Tidak. Kenapa nggak wajib ulang? Karena gugur. Kewajiban sholatnya sudah gugur, nggak wajib diqodho manakala jumpa air. Mengingat karena tempat itu biasanya memang tidak ada air. Yang wajib diulang kita sholat dengan tayamum apabila kita sholat dengan tayamum di tempat yang biasa ada air. Saat itu memang lagi naas kita datang air tak ada. Ya udahlah kalau udah nggak ada air apalagi ya tayamum lah. Ini sekedar sholatnya menghormati waktu. Nanti begitu air ada wajib diulang sholatnya. Bisa paham? Diingat-ingat ini. Tidak selamanya kalau kita sholat dengan tayamum wajib diulang ya sholatnya. Enggak. Ada yang wajib diulang, ada yang enggak. Bila yang wajib diulang kalau kita tayamum dan sholat di tempat yang biasanya ada air. Saat itu naas air tak ada, ya udah tayamum. Lantas kita sholat. Ini sholatnya sekedar menghormati waktu. Nanti jumpa air wajib diulang sholat. Tapi kalau kita tayamum plus sholat di tempat yang memang biasa itu nggak ada air, nah seperti biasanya nggak ada air ya, waktu kita datang di situ pun ya nggak ada air. Ya udah seperti penduduk setempat mereka tayamum, kita juga ikut tayamum. Nah terus kita sholat. Nah, selesai hajat kita dari tempat itu ya kita kan pulang, sampailah di wilayah yang biasa, ya sampai di wilayah yang ada air, wajib nggak kita mengganti sholat itu? Wajib, karena sholat itu sekedar menghormati waktu saja, mengingat biasa di tempat itu ada air. Waktu itu naas saja nggak ada air. Bisa paham ini ya? Nah, oke. Maka tiada sah tayamum orang yang syak padanya, yang masih ragu-ragu, udah masuk waktu apa belum nih ya? Nah, kalau masuk waktunya itu masih diragukan, berarti boleh tayamumnya diragukan. Maka kalau gitu dia tayamum aja, ya nggak sah tayamumnya. Nah, makanya jangan tayamum di kondisi saat kita masih ragu ada air atau tidak. Dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun, andai ternyata saat kita tayamum tadi kan posisinya masih ragu nih,
sudah masuk apa belum. Alah udahlah kira manis saja lah. Padahal dalam hati ragu sudah masuk apa belum. Kalau belum masuk tak sah nih tayamum nih. Kalau udah masuk oke lah sah. Tapi sudah masuk jualan aku tak tahu tuh. Dipaksa, perasaan itu dipaksa. Bisa? Perasaan bisa dipaksa? Nggak bisa. Tapi udahlah anggap aja lah udah masuk lah. Tayamum dia. Padahal sebetulnya memang sudah. Cuman dia belum tahu. Makanya dia ragu. Tayamum dia. Siap tayamum. Datanglah orang. Baik Pak. Ini tayamum mau sholat. Udah masuk waktu? Oh, udah dari 10 jam yang 10 jam. 20 menit yang lalu sudah. Oh, aku tayamum kayaknya baru 5 menit ini. Berarti pasti sudah masuk lah ya waktu ku tayamum. Enggak. Tapi kan baru tahunya sudah masuk itu kan belakangan siap tayamum. Ketika akan tayamum posisi dia belum tahu itu sudah masuk apa belum, masih ragu. Nah, walaupun ternyata waktu tayamum itu belakangan diketahui sudah masuk waktu, tapi saat dia melakukan tayamum dia nggak tahu bahwa itu sudah masuk, masih posisinya ragu. Ini tayamumnya tidak sah. Karena yang jadi ukuran bukan kenyataannya saja, tapi yang jadi ukuran pengetahuan dia terhadap waktu itu sudah masuk apa belum. Sama kayak sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Syarat sah sholat itu kan setelah masuk waktu. Al-ilmu bidukhulil wakti. Dia tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Sebetulnya ini sudah masuk, tapi dia nggak tahu. Nengok jam, Allah mati pula nih jamnya. Sudah masuk apa belum? Ragu. Padahal sebetulnya sudah, tapi dianya nggak tahu kalau itu sudah, makanya ragu. Adalah kira manis sajalah, bayang aja lah. Kira manis, kira udah lah. Allah Akbar. Siap sembahyang, tahu-tahu anak pulang. Apa mak? Ayang. Ini udah masuk waktu kan sembahyangnya. Mak tadi waktu memulai sembahyang ragu-ragu, tapi mak bikin aja lah gitu. Ya udah lama, setengah jam yang lalu udah masuk waktu. Oh ya udah, alhamdulillah berarti mama betul. Itu betulnya betul kebetulan, bukan dia tahu bahwa itu betul sudah masuk waktu. Jadi sembahyang tadi itu sah apa enggak? Enggak sah. Karena yang jadi ukuran bukan kebetulan betulnya, tapi ilmu dia, pengetahuan dia terhadap waktu itu apakah sudah diketahui masuk atau belum. Ternyata pengetahuan dia tentang masuk waktu itu nggak ada, makanya ragu. Ini nggak sah. Jadi jangan kebetulan betul, memang tahu dia itu betul. Minimal paling tidak zon. Nggak mesti harus yakin. Karena fikih itu zon menempati tempat yakin, boleh. Misal zon itu ya jam. Ini jamnya kecepatan apa enggak? Enggak, udah disetel pas itu. Jam menunjukkan 12:15. Tapi ini mendung. Belum aja. Kalau sekiranya tidak ada jam nih, kita pun nggak masih goyang itu. Sudah masuk zuhur apa belum? Atau hujan deras, mendung hujan deras. Nggak tahulah kita ini. Tapi berdasarkan jam ini, mati lampu pula kan, nggak ada dengar suara azan. Nggak ada dengar suara azan. Tengok jam 12:30 lewat. Ini jamnya pas apa dicepet-cepet ini? Enggak pas setelahnya. Dengan jam ini kuatlah dugaan kita, zon itu, bahwa waktu sholat sudah masuk. 12:30-nya, udah lah 15 nih, ada. Bayanglah kita. Sah nggak sembahyang kita itu? Sah. Tapi belum yakin. Jam ini tidak menempati tempat yakin, zon, karena yang yakin itu tergelincir matahari ke sebelah barat, itu yang yakin. Itu hadis nabinya begitu, bukan waktu zuhur masuk 12:30, nggak ada. Makanya kalau ukurannya jam itu bisa berubah-ubah. Kadang-kadang jam 12:30 lewat waktu zuhur, kadang-kadang 12:30 pas, kadang-kadang kurang, kadang-kadang tiap hari cepat, jam 12:10 udah masuk. Yang tiap hari kan cepat waktu sholatnya. Nah bisa berubah-ubah. Itu menunjukkan jam itu tidak jadi ukuran, menyatakan masuk waktu. Itu cuman menempati tempat zon, karena dia berubah-ubah. Yang pasti waktu sholat tidak berubah. Zuhur masuk waktunya tergelincir matahari ke sebelah barat.
Maghrib masuk waktu asar, masuknya bayang-bayang benda 2 kali lipat dari tinggi benda, kecuali dipotong bayang-bayang zawal. Apa itu bayang zawal? Pas matahari di garis tengah, berapa bayang-bayang kita panjangnya. Kalau bendanya tinggi 1 meter, pas matahari di garis tengah, itu bayang-bayangnya misalnya berapa? Oh, adalah sekitar 20 cm. Berarti 20 cm itu tidak masuk kiraan. Itu ziluz zawal, barang bayang rembang. Nah, benda berapa meter? 1 meter. Manakala benda itu bayang-bayangnya setinggi benda, berarti 1 meter. Kecuali bayang-bayang zawal, bayang-bayang rembang. Nah, tadi berapa bayang-bayang rembangnya? 20 cm. Berarti 1 meter 20 cm itu akhir waktu zuhur. Begitu lebih lagi, berarti itu awal waktu asar. Itu yang pasti waktu sholat, karena itu yang disebutkan dalam hadis. Kapan masuk maghrib? Apabila matahari tenggelam ke sebelah barat di permukaan air laut. Bundaran matahari itu sudah nggak ada lagi. Udah, berarti waktu maghrib pasti sudah datang. Bila habis waktu maghrib, bayang-bayang awan merah, bayang-bayang awan merah apa namanya? Awan merah di sebelah barat itu hilang. Syafaq namanya, syafaqnya merah. Itu hilang, berarti sudah habis maghrib, masuk waktu isya. Bila waktu isya habis, terbit fajar shadiq, habis waktu isya, masuk waktu subuh. Ini yang yakin, itu yang disebutkan dalam hadis. Nah, kalau jam ini itu menempati tempat zon, diperkirakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diprediksi di wilayah ini waktu sholat zuhur masuk jam sekian. Makanya seiring perubahan-perubahan itu bisa berubah-ubah, jamnya bisa berubah, kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang agak lambat. Bisa, itu karena jam itu menempati tempat zon. Boleh jadi standar ukuran kita, dengan catatan jangan diketahui secara yakin ternyata salah. Tengok jam. Pas lah ini, bayang. Allahu Akbar. Begitu siap sembahyang, ada yang ingatkan, Pak, Bapak sembahyang apa? Zuhur. Belum masuk, Pak. Itu jam berapa? Itu jam dinding itu, Pak, disetel cepat setengah jam tuh, Pak. Berarti belum masuk lah sembahyang ini. Belum. Kalau itu nggak sah. Wajib ulang. La ibrata bidzanni albayyin khat'uh. Tidak menjadi standar ukuran kuat sangka semula apabila yang kita sangka kuat tadi ternyata belakangan itu salah. Itu kaidahnya. Berarti sembahyang kita nggak sah. Ketahuannya belakangan. Ya wajib ulang. Sama juga kayak kiblat. Semula kuat kali, inilah kiblat. Nggak nanya lah, pede kali pun awak. Itu nanya kan kalau ragu. Kalau nggak ada ragu-ragu, pede, sanalah kiblat. Ayang. Allah Akbar. Tiba-tiba ini numpang sembahyang Pak Pamili ini. Di kampung. Pak Guru kan baru pulang kampung. Begitu 2 rakaat, Bang, kata adik di kampung. Salah bang, bukan ke situ kiblat. Kalau udah kayak gitu jangan diteruskan lagi. Udah salah berarti nggak sah itu. Mananya? Salah. Abang itu ngarahnya ke sana, kiblatnya ke sana, Bang. Oh, aku pakai ilmu perasaan waktu di Benteng Hulu aja. Perasaanku di Benteng Hulu inilah dia. Oh, rupanya salah. Ulang sembahyangnya. Walaupun tadi kayaknya nggak ada ragu-ragu, tapi ternyata salah. Ya udah wajib diulang. Jangan diputar kiblatnya. Ulangnya ke sana. Salah, Bang. Berapa derajat kalau ke kanan siku? 90. Balik itu abang salah 90 derajat ke kanan, Bang. Oh gitu pun jadi. Nggak sah itu. Yang 2 rakaat pertama itu udah nggak sah. Jangan diteruskan. Meneruskan yang nggak sah ya nggak sah. Ulang dari awal. Ustadz, katanya Rasulullah pernah kiblatnya 2 lagi sembahyang. Lain. Ada tuh kiblatain.
sembahyang, lagi sembahyang tuh turun wahyu menyatakan supaya Nabi pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Jadi ketika itu berputarlah Nabi lagi sembahyang tuh. Nah, jadi 2 rakaat ngadap Baitul Maqdis, 2 rakaat ngadap Baitullah. Itu memang Baitul Maqdis waktu sebelum ada perintah berpindah itu kiblat. Kalau ini kan kiblat yang awak sangka, sebetulnya bukan kiblat. Jadi salah kiblatnya. Jadi nggak aci macam mana Nabi itu sembahyang 2 kiblatnya, nggak ada. Tetap satu kiblat kita, karena ini salahnya kiblatnya. Nah, jadi ulang dari awal. Ada gitu, balik aja dia. Salah Pak, harusnya Bapak ke kanan lagi. Oh, dalam hati dia ke kanan. Jadi mutarnya aja. Aci pula sembahyang 4 rakaat 2 kali kiblatnya. Nah, jadi diberhentikan sembahyangnya, ulang balik. Cemana kalau ketahuannya setelah lama? Saya pernah salah kiblat. Pergi saya tempat abang, tidaknya jauh, di Sipis-Pis ini aja. Nah, abang saya kan dapat istri orang sana, jadi tinggallah di sana. Dah sembayangnya di kamar anak-anak ini aja, kata kakak ipar. Udah di apa? Ada sajadahnya itu. Ya udahlah. Bayang di ruang tamu kan banyak orang. Nah, mungkin rasa dia nanti takut terganggu. Udah kamar aja, kamar anak-anaknya itu katanya. Kemanaan saya maksudnya. Nah, udah. Nggak ada ragu-ragu saya. Pede aja. Nggak ada ketahuan. Udah. Kira-kira entah berapa lama, entah setahun 2 tahun yang lalu berikutnya datang lagi tamu. Ah, itu baru ketahuan. Salah kiblatnya. Berarti dulu pun aku 2 tahun yang lalu salah. Dia kodoh. Kodoh. Kalau ini diulang karena masih ada waktu kan. Nah, kalau yang lalu, yang 2 tahun yang lalu ganti. Karena ternyata ketahuan belakangan salah. Sama kayak ibu-ibu. Ada jemaah yang bertanya, Ustadz, pagi-pagi Ustadz, dengar aku azan, aku ya bangun, ngambil wudhu, sholat. Karena ibu ini kan bekerja ke Medan, jadi bangun tuh mesti setel betul pagi. Siap sembahyang lah Ustadz, kira-kira ada setengah jam kemudian setelah itulah Ustadz, kurang lebih atau bahkan mungkin hampir 1 jam lah setelah itu. Ya kalau udah sholat kan kalau ibu-ibu ini ke belakang lah ngerjain segala macam, cuci piring, masak, menanak nasi segala macam. Tiba-tiba dengar lagi azan. Kok malah rame saut-sautan. Jadi aku heran. Yang cuman ini tadi udah azan kok azan lagi, kok jaraknya jauh kali. Aku tengok jam 5. Ya berarti aku tadi sembahyang sekitar jam 4 lewat aja. Aku nggak nengok-nengok jam Ustaz karena nggak ada ragu-ragu aku dengan azan ya udah. Jadi kayak mana sembahyang saya Ustaz itu? Yang nggak sah. Jadi kalau subuh kan ada 2 kali azan itu. Tapi ya itu tadi tidak semua masjid sepakat. Nah, ada satu masjid dibikin. Nah, kebanyakan masjid kita di sini nggak dibikin. Nah, makanya bagi yang bikin pas kedengaran ini bisa salah paham orang. Kalau di zaman Rasulullah dulu azan pun 2 kali subuh. Cuman dibikin muadzinnya 2 orang, jangan 1. Begitu dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara siapa itu? Pak guru ini. Biasanya kalau Pak guru yang azan nih azan sebelum subuh ini jam 4. Berarti jangan sholat subuh dulu, belum masuk. Begitu sholat subuh masuk, yang azan pula Pak Ian misalnya. Allahu Akbar. Suara Pak Ian nih, berarti subuh. Jangan tukar-tukar, sekali Pak Ian, sekali jangan. Kalau Pak Ian subuh saja sampai meninggal. Iya. Mbak guru, gitu juga sebelum subuh sampai meninggal. Jangan tukar-tukar, roker Pak Ian, bingung orang. Tahu-tahu sembahyang akan jadi salah orang. Jadi selamanya begitu. Jadi dulu begitu Rasulullah. Di zaman Rasul Bilalnya Abdullah ibn Umi Maktum sama Bilal. Itu azan tukang muazzinnya. Nah, kalau kita di sini udah tak tuntut, tak kenal pun kita. Kenapa? Karena masjid banyak kali. Nah, yang kita kenal yang biasalah kita sembahyang di situ. Kalau di sini biasa tukang azan siapa? Siano. Oh, Siano yang azan. Dengar. Tapi kalau musik-musik mana-mana, suaranya kan sampai ke rumah kita juga. Nggak tanda kita. Nah, paling-paling ngukurnya nengok jam. Allahu Akbar. Tengok jam.
azan subuh apa sebelum subuh? Oh jam 4 berarti sebelum subuh. Cuman ibu ini kan gak ragu-ragu, dia nggak nengok jam, langsung aja sembahyang. Ulang. Kalau pernah kejadian begitu, ulang. Ulang. Baiklah. Seginilah dulu ya. Nanti akan datang dan yang ketiganya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu